Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Wardani dengan NIM C1C022094. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi murabahah. Baik, langsung saja ke submateri yang pertama, yaitu mengenai pengertian akad murabahah. Jadi, murabahah itu adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Di mana dalam murabahah, biaya tambahan langsung boleh dimasukkan ke harga pokok dan diskon dari pemasok diatur sesuai dengan kesepakatan awal. Dan akad murabahah sah jika barang sudah menjadi milik penjual dan transaksi harus menghindari riba. Nah, jadi ada nih hal yang membedakan antara murabahah dengan penjualan bisa yang kita ketahui. Nah, di mana perbedaannya itu adalah penjual dapat memberitahukan langsung kepada pembeli berapa sih harga pokok dari barang tersebut dan berapa besar dari margin keuntungan yang diinginkannya. Nah, jadi penjual dan pembeli itu bisa melakukan tawar-menawar untuk menentukan seberapa besar margin keuntungan yang diinginkan. Oke, lanjut. Nah, jadi apakah murabahah itu sama dengan riba? Jadi, dalam praktiknya, penjual boleh meminta jaminan untuk mengurangi risiko dalam transaksi kredit dan disarankan membuat kontrak tertulis. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, denda hanya boleh dikenakan kepada pembeli yang lalai dan hasilnya digunakan untuk kegiatan sosial. Nah, jadi murabahah itu berbeda dari riba karena keuntungan berasal dari jual beli barang, bukan dari pinjaman uang, di mana bila pembeli mengalami kesulitan membayar, penjual dianjurkan memberikan keringanan seperti penghapusan sebagian utang atau restrukturisasi. Oke, lanjut ke jenis akad murabahah. Nah, di sini jenis akad murabahah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada murabahah dengan pesanan, di mana penjual membeli barang setelah ada pesanan. Bisa bersifat mengikat atau pembeli wajib membeli atau tidak mengikat. Dan jika mengikat, kerugian akibat penurunan nilai barang sebelum diserahkan menjadi tanggungan penjual. Lalu jenis akad murabahah yang kedua yaitu adalah murabahah tanpa pesanan, di mana penjual sudah memiliki barang sebelum ada pesanan dan tetap menyediakan barang meskipun belum ada pembeli. Nah, oke, lanjut lagi ke sumber hukum akad murabahah. Nah, di sini sumber hukum akad murabahah itu ada dua. Yang pertama ada Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran itu banyak sekali dijelaskan mengenai murabahah atau tentang kegiatan muamalah. Nah, di sini ada Quran Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu yang berarti, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Lalu ayat Al-Quran yang kedua itu ada pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu pada sumber hukum akad murabahah yang kedua yaitu hadis di mana Rasulullah SAW bersabda ada tiga hal yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh, mudarabah, dan mencampur gandum dengan jerawat untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Nah, hadis riwayat Ibnu Majah dan Suhaib. Nah, lalu lanjut ke rukun dan ketentuan akad murabahah. Nah, yang pertama yaitu pelaku, di mana pelaku dari murabahah itu harus cakap hukum dan balik. Di mana jual beli dengan orang gila itu dianggap tidak sah, sedangkan dengan anak kecil sah jika seizin walinya.
Lalu untuk objek jual belinya, barangnya itu harus halal, bermanfaat, dimiliki penjual, dan dapat diserahkan. Lalu diketahui spesifikasi dan jumlahnya, serta harga dan metode pembayarannya juga harus jelas. Lalu yang kedua yaitu barang tidak boleh bergantung pada kejadian di masa depan dan harus bebas dari ketidakpastian atau gahar. Nah, lalu rukun yang ketiga dan ketentuan yang ketiga yaitu ijab kabul, di mana pernyataan saling rela antara penjual dan pembeli itu dapat dilakukan secara lisan, tertulis, atau dengan media komunikasi modern. Jika sesuai syariah, transaksi menjadi sah dan halal. Oke, lanjut lagi ke perlakuan akuntansi. Menurut PSAK 102. Nah, jadi ruang lingkup PSAK ini berlaku bagi lembaga keuangan syariah, koperasi syariah, serta pihak lain yang melakukan transaksi murabahah, baik sebagai penjual maupun pembeli dengan entitas tersebut. Nah, jadi perlakuan akuntansi yang pertama itu ada untuk akuntansi untuk penjual. Yang pertama yaitu pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehannya. Dan yang kedua, untuk murabahah dengan pesanan mengikat setelah perolehan, aset diukur sebesar biaya perolehan. Dan jika terjadi penurunan nilai aset karena kerusakan, keusangan, atau kondisi lain sebelum diserahkan kepada nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Lalu yang ketiga terkait diskon atas pembelian aset murabahah, di mana diskon yang diterima saat pembelian aset harus dicatat dan kewajiban penjual untuk mengembalikan diskon kepada pembeli dihapuskan jika diskon telah dibayarkan kepada pembeli atau pembeli sudah tidak dapat dihubungi dan diskon dipindahkan menjadi dana kebajikan. Lalu yang keempat itu ada perlakuan penjualan aset murabahah, di mana jika aset murabahah dijual secara tunai atau secara tangguh dalam jangka waktu kurang dari 1 periode laporan keuangan, maka keuntungannya diakui saat akad murabahah terjadi. Lalu, jika aset dijual secara tangguh untuk jangka waktu yang lebih dari 1 periode laporan keuangan, maka keuntungan diakui sebagai margin murabahah tangguh. Lalu perlakuan yang kelima yaitu terkait dengan pengakuan pendapatan margin murabahah. Yang pertama, pendapatan keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah. Dan alternatifnya, keuntungan diakui setelah seluruh piutang murabahah berhasil ditagih, khususnya untuk transaksi murabahah tangguh yang memiliki risiko piutang tak tertagih dan beban penagihan yang besar. Lalu untuk perlakuan akuntansi untuk pembeli hanya mengakui beban murabahah menggunakan metode proporsional dan tidak diperbolehkan menggunakan metode anuitas atau metode alternatif lainnya. Oke, lanjut ke ilustrasi kasus akad murabahah. Nah, di sini contohnya yaitu terkait penjualan aset murabahah. Nah, contoh nih, aset murabahah dengan nilai tunai sebesar 10 juta rupiah telah disepakati dibeli dengan pembayaran tangguh seharga 12 juta rupiah dengan pembayaran 12 kali tanpa uang muka. Nah, untuk jurnalnya bagi penjual yaitu piutang murabahah pada sisi debit sebesar 12 juta rupiah, aset murabahah sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah, dan margin murabahah tangguhan di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Dan untuk pembelinya, itu jurnalnya terbalik ya teman-teman, di mana pada sisi debitnya itu ada aset sebesar 10 juta rupiah dan beban murabahah tangguhan sebesar 2 juta rupiah. Dan pada sisi kreditnya yaitu
utang murabahah sebesar 12 juta rupiah. Nah, lalu lanjut ke ilustrasi selanjutnya, yaitu mengenai pengakuan keuntungan dengan metode proporsional. Nah, di sini diketahui perolehan aset sebesar 10 juta rupiah dengan keuntungan 2 juta rupiah. Nah, artinya di sini keuntungannya atau marginnya itu sebesar 20% dari harga jual. Di mana perhitungannya itu menjadi, teman-teman bisa lihat pada tabel yang ditampilkan. Di mana pada tahun pertama itu diasumsikan angsurannya sebesar 6 juta rupiah dengan harga pokok 5 juta rupiah dan keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk menentukan harga pokoknya ini, teman-teman bisa um, mencari persentase dari uh, besarnya angsuran per uh, itu jumlah piutang atau utangnya yang pada soal sebelumnya, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Lalu di persentasenya tadi dikalikan dengan besarnya perolehan aset sebesar 10 juta rupiah. Jadi diperoleh nilai harga pokok sebesar 5 juta rupiah dan keuntungan sebesar 1 juta rupiah. Untuk keuntungannya teman-teman bisa cari persentase dari angsuran, persentase perbandingan antara angsuran dengan jumlah utang atau piutangnya tadi dikalikan dengan keuntungannya sebesar 2 juta rupiah. Nah, begitupun untuk tahun kedua dan ketiga. Nah, lalu untuk jurnal mencatat pelunasannya, di sini untuk penjualnya pada sisi kas itu untuk penjualnya pada sisi kas sebesar 6 juta rupiah pada piutang murabahah di sisi kredit sebesar 6 juta rupiah. Dan untuk mencatat marginnya yaitu margin murabahah tangguhan pada pendapatan margin sebesar 1 juta rupiah. Nah, untuk jurnal pembeli, yaitu utang murabahah pada kas sebesar 6 juta rupiah dan beban murabahah pada beban murabahah tangguhan sebesar 1 juta rupiah. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.